Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama mari kita biasa untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan untuk beliau hingga akhir zaman. Ada yang tahu ini bulan apa? Bulan? Nah, bulan Rabiul Awal ya. Yang maka kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Ada di sini, ada yang kenal dengan Bapak? Nah, istilahnya tak kenal maka tak tahu ya. Dan tak tahu maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan dulu nama Bapak Andi Rayasadi. Bapak bekerja di Puskesmas 9 November kurang lebih sudah 12 tahun lebih, mulai tahun 2010. Adapun Bapak di Puskesmas 9 November adalah sebagai tenaga sanitasi lingkungan, masalah kesehatan lingkungan ya. Dan juga Bapak dulu sekolahnya SD-nya sampai SMA itu di Amuntai, di kota Amuntai. Kuliahnya di kota Banjarbaru dan bekerjanya di kota Banjarmasin. Nah, kalau adik-adik semua di sini kelas berapa sih semuanya? 4, 5, kelas 4 dan kelas 5. Oke. Jadi adik-adik bersyukur ya karena adik-adik sudah terpilih menjadi dokter kecil. Bapak dulu juga waktu kecil menjadi dokter kecil. Tahun berapa ya? Sekitar 20 tahun yang lalu kira-kira ya, waktu Bapak SD. Jadi adik-adik bersyukur menjadi dokter kecil. Adik-adik menjadi dokter kecil yang diharapkan dengan dokter kecil ini, adik-adik pertama adalah memperoleh pengetahuan ya, ilmu tentang masalah kesehatan ya. Dan yang kedua, adik-adik di sini diharapkan dokter kecil menjadi teladan ya, teladan untuk teman-teman yang lain. Ketiga, juga dokter kecil ini memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Jadi adik-adik harus peka terhadap lingkungan sekolah ya, terutama khususnya untuk kesehatan. Yaitu adik-adik betul-betul serap ilmu dari pelatihan ini ya. Karena pelatihan ini cukup satu hari saja ya, satu hari, tapi banyak sekali manfaat yang didapat ya, insya Allah ya. Apalagi adalah ilmu adik-adik. Adik-adik tahu ilmu adalah cahaya. Orang yang memiliki ilmu apa? Akan diangkat derajatnya. Ya. Terus satu ya. Oke, jadi jadi adik-adik ya, seorang muslim yang memiliki ilmu itu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat ya. Jadi ilmu itu adalah apa? Cahaya tadi ya. Jadi orang yang memiliki ilmu akan diangkat berderajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga maka itu ilmu ini harus adik-adik, apalagi adik-adik masa sekolah ada mencari ilmu yang bermanfaat. Adik-adik tahu doa kita setiap pagi yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ada tahu? Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad
Wasallam itu berdoa kayak begini, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat, kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi adik-adik kita ya, bapak sendiri ya, itu berharap setiap hari kita hidup ini memperoleh ilmu, kemudian memperoleh rezeki yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan ilmu yang amal yang diterima. Nah, maka itu ilmu ini ada sangat penting sekali. Jadi kalau adik-adik punya ilmu, insya Allah akan nyaman hidupnya ya. Ilmu ini adalah cahaya di dalam kita kegelapan. Dan juga adik-adik harus punya buku catatan ilmu. Ada yang punya buku catatan ilmu? Dulu bapak punya buku catatan ilmu. Kenapa? Karena kita sering lupa adik-adik, lupa kan? Karena itu ilmu yang kira-kira adik-adik penting, catat ya. Bapak punya itu buku-buku catatan ilmu ya. Kayak misalkan adik-adik perempuan nih mau masak nasi, kalau misalkan kebanyakan air bisa lembek nasinya kan, kalau kurang air nasinya sarau. Nah, siapa yang sudah bisa masak air? Nah, pinter adik-adik perempuannya ya. Masaknya bisa juga. Nah, pinter. Itu ilmu adik-adik ya. Masaknya juga. Nah. Ada yang pakai kayu bakar? Nah, adik-adik pakai gas ya. Kalau adik-adik merasakan nikmatnya kayu bakar itu lebih enak lagi nasinya adik-adik. Nah, dari masak nasi kita pakai kayu bakar itu aroma nasinya lebih enak lagi. Karena kita gas ya. Coba tanya ya, yang nenek-nenek atau keluarga kita yang dulu ya, yang dulu pernah masak pakai kayu bakar itu lebih enak nasinya. Aromanya terasa ya. Tapi lebih ribet sih. Kalau sekarang tinggal masuk gasnya ya, tinggal masuk. Baiklah, cukup perkenalannya. Jadi di sini Bapak akan memberi mengenai masalah lingkungan, kesehatan lingkungan. Ada yang tahu apa itu lingkungan dulu? Nggak tahu lingkungan? Lingkungan ada sesuatu yang di sekitar kita. Baik benda hidup ataupun benda mati, ada ya. Benda hidup apa aja? Tanaman, hewan, tumbuhan. Kalau benda mati? Batu, meja, kursi itu benda mati. Kemudian kalau lingkungan sehat, apa lingkungan sehat? Tadi lingkungan. Kalau lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah keseimbangan, seimbang antara lingkungan dan manusia ya, yang saling mempengaruhi. Jadi artinya bahwa lingkungan itu sehat, bahwa seimbang ya. Kalau tidak seimbang maka lingkungan itu tidak sehat. Kemudian penyakit berbasis lingkungan, ada yang tahu apa? Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Tahu adik-adik? Contohnya sakit apa? Ini musim hujan nih. Flu, ya betul. Itu mau lingkungannya tidak sehat. Kenapa? Itu bisa oleh karena kita tadi nih kipas anginnya kotor, kemudian jendelanya tidak dibuka, kemudian lagi jatuh dibuka. Ada ventilasi depannya nggak apa-apa. Kemudian lagi obat camuk bakar ya. Ada yang pakai obat camuk bakar di rumah? Masih? Nah, jangan terlalu dekat ya. Obat camuk bakar. Sekarang banyak elektrik ya. Dibakar. Nah, boleh pakai. Nah, pakai karena jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu dekat dengan kipas angin atau jauh-jauh lah supaya jangan mengisap asapnya. Karena kan asapnya itu berbahaya untuk kesehatan, untuk mematikan nyamuk aja itu. Kemudian lagi, lingkungan tadi ya. Jadi ciri-cirinya gimana? Kalau lingkungan sehat itu ciri-cirinya gimana, Dek? Bersih. Kemudian apa lagi? Bersih. Kemudian tidak ada sampah, betul. Nah, ini siapa namanya? Apika.
Bersih, bagus. Tempat sampahnya ada berapa buah? Yang ditanya dulu, Atika. Nanti yang giliran nanti Bapak tanya, nanti baru menjawab. Atika, kalau di rumah berapa tempat sampahnya? Tidak ada. 2. Di mana diletaknya? Di dapur sama? Nah, orang kamu gitu. Berarti akhirnya kita bagus sudah ya Atika, ada tempat sampahnya supaya kita tidak buang sampah sembarangan. Ada rumahnya di pinggir sungai? Tidak ada. Ada. Nah, ada tempat sampahnya tidak di rumah? Ada berapa? 2. Di mana dia letaknya? Di luar sama dapur. Pernah siapa namanya? Gali. Gali, mantap, keren namanya. Namanya kalau Gali pernah buang sampah di sungai? Nah, jangan dia. Nah, sekarang Gali sudah menjadi dokter kecil. Jangan lagi ya buang sampah di sungai. Ada tempat sampahnya sudah ada 2 Gali di rumah ya. Nah, kemudian kita lihatkan lagi lingkungan sekolah kita gimana, bersih? Lingkungan SDN Pengambangan 3 bersih, bagus ya. Sedang. Kenapa sedang? Artinya kenapa sedang? Karena masih kotor. Ada yang buang sampah di jendela? Tidak ada. Jangan sampai lagi nanti adik-adik sudah menjadi dokter kecil harus menjadi contoh ya, jangan buang sampah sembarangan. Ada tempat sampahnya kita buang ke tempat